Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswi dari STKIP PGRI Banjarmasin. Nama saya Rinanda Wafik Azizah, NPM 30619566180. Saya dari kelas 46 atau 04 semester 5 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran tematik dosen pengampu Bapak Muhammad Saufi MPD. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS mata kuliah pembelajaran tematik, yaitu membuat video pembelajaran dengan materi kelas 5, tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran 2 fokus pembelajaran IPA, materi pembelajaran penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. KD atau kompetensi dasar yang akan kita bahas yaitu fokus pembelajaran IPA dengan kompetensi dasar atau KD 3.5, menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar, dan KD 4.5, membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Berikut video pembelajaran saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Tentunya pada sehat semua ya. Dan jangan lupa jaga kesehatannya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Ibu berharap anak-anak tetap semangat dan rajin ya belajarnya dari rumah. Meskipun pada saat ini kita hanya bisa melaksanakan pembelajaran secara daring seperti yang kita laksanakan saat ini. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu. Semoga diberi kelancaran pemahaman dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran kedua, fokus pembelajaran IPA dengan materi pembelajaran penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Selanjutnya, Ibu harapkan anak-anak semua belajar di rumah dengan semangat, rajin, dan semakin giat ya belajarnya. Tetap terapkan protokol kesehatan dan ingat selalu 3M. Apa sih itu 3M? Nah, 3M adalah memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan agar kita tidak tertular COVID-19. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, melalui bimbingan guru dari media daring, secara individu, siswa mampu mencari informasi dan mampu melengkapi tabel dengan klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Yang kedua, melalui bimbingan guru dari media daring, dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi, siswa mampu membuat teks non-fiksi tentang hewan pilihannya dilihat dari jenis makanannya secara benar. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk pada materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Sebelum Ibu jelaskan mengenai materi kita tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, Ibu mau bertanya, apa saja ya penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya? Ada yang tahu? Nah, yuk disimak, Ibu akan menjelaskan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Baik anak-anak, sekarang kita masuk pada kegiatan Ayo membaca. Hewan
Sebagai salah satu komponen ekosistem memiliki keunikan yang dapat menyeimbangkan ekosistem tempat ia berada. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dibagi menjadi 3, yaitu hewan yang memakan bagian-bagian tumbuhan, hewan yang memakan hewan, dan hewan yang memakan keduanya, yaitu memakan tumbuhan sekaligus memakan hewan lain. Nah, sekarang kalian baca dengan seksama dan pahami ya. Ibu akan menjelaskan lebih dalam lagi materi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, agar kalian lebih mengetahui, lebih memahami, dan lebih mengerti tentang materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, golongan herbivore, yang kedua, golongan karnivor, dan yang ketiga, golongan omnivore. Baiklah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, golongan hewan herbivore. Golongan hewan herbivore merupakan golongan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham, dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Gigi ini berguna untuk memotong makanan. Sementara itu, gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Contoh hewan yang termasuk dalam golongan herbivore adalah sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. Yang kedua, golongan hewan karnivor. Golongan hewan karnivor adalah golongan hewan yang memakan hewan lain. Sebagian besar hewan yang termasuk di dalam kelompok ini merupakan hewan buas dan liar. Hewan ini harus berburu untuk mendapatkan makanan. Oleh karenanya, hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Gigi taring berguna untuk merobek dan mengoyak mangsa. Hewan ini juga memiliki gigi seri yang tajam dan kuat meskipun berukuran kecil. Gigi ini juga berfungsi untuk memotong makanan. Contoh hewan yang termasuk dalam golongan karnivor adalah harimau, singa, anjing, buaya, dan ular. Yang ketiga, golongan hewan omnivor. Golongan hewan omnivor merupakan golongan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain. Hewan omnivor memiliki susunan gigi tersendiri. Gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham hewan ini berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Gigi seri dan gigi taring digunakan ketika memakan makanan yang berupa hewan lain. Sementara itu, gigi seri dan gigi geraham digunakan ketika memakan makanan berupa tumbuhan. Contoh hewan yang termasuk dalam golongan omnivor adalah orangutan, gorila, dan monyet. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Setelah Ibu jelaskan tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, sekarang coba disiapkan buku latihannya dan coba jawab tugas berikut ini pada kegiatan Ayo Berlatih. Yang pertama, lakukanlah kegiatan berikut ini secara individu. Sediakanlah
kertas ukuran A3, spidol, pensil, dan penggaris. Lalu, buatlah tabel seperti contoh berikut. Di dalam tabel tersebut, silahkan kalian cari nama hewan, jenis makanan, dan kelompok hewan. Yang kedua, sebutkan paling sedikit 2 perbedaan antara hewan-hewan herbivore, karnivore, dan omnivore. Yang ketiga, perhatikanlah susunan gigi manusia. Menurut susunan dan bentuk gigi, manusia termasuk dalam golongan herbivore, karnivore, atau omnivore. Jelaskan. Setelah selesai mengerjakan tugasnya, silakan kumpulkan tugas kalian melalui aplikasi WhatsApp. Baiklah anak-anak, selanjutnya masuk pada kegiatan Ayo Menulis. Silahkan kalian kerjakan tugas berikut. Sekarang, kamu dapat melihat dengan jelas penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada hewan herbivore, karnivore, dan omnivore. Sekarang saatnya kamu membuat sebuah karangan non-fiksi paling sedikit 3 paragraf. Karangan non-fiksi dibuat dengan menggunakan data-data, fakta, dan informasi pendukung lain. Lakukanlah langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, pilihlah satu hewan dari setiap kelompok hewan berdasarkan penggolongannya. Pilihlah hewan yang paling kamu sukai. Yang kedua, carilah informasi tentang hewan tersebut, termasuk habitat asli, jenis makanan, serta cara hewan tersebut mendapatkan dan memakan makanannya. Yang ketiga, gunakan hasil pengamatan dan informasi penting yang telah kamu dapatkan dari bacaan untuk melengkapi tulisanmu. Yang keempat, kamu juga dapat melengkapi tulisanmu dengan gambar hewan yang kamu tuliskan. Yang kelima, tulislah penjelasan tentang kedua hewan tersebut pada selembar kertas dengan tulisan yang rapi. Jika sudah selesai mengerjakan tugasnya, silakan kumpulkan tugas kalian melalui aplikasi WhatsApp. Selanjutnya, masuk pada kegiatan Ayo Renungkan. Silahkan kalian kerjakan tugas berikut. Pelajaran penting apa sajakah yang kamu dapatkan pada hari ini? Ceritakanlah pengalamanmu itu dalam bentuk video. Silahkan kumpulkan tugas kalian melalui grup WhatsApp. Baiklah anak-anak, yang terakhir masuk pada kegiatan kerjasama dengan orang tua. Silahkan kalian diskusikan tugas berikut bersama dengan orang tua kalian di rumah masing-masing ya. Buatlah sebuah kartu dengan ukuran A5. Pada permukaan depan kartu, tempellah gambar seekor atau sekelompok hewan dari salah satu golongan hewan yang telah kamu pelajari. Tuliskan nama hewan tersebut pada bagian bawah gambar. Bersama dengan orang tuamu, carilah informasi sebanyak-banyaknya tentang hewan tersebut. Lalu, silakan kirimkan tugas kalian melalui grup WhatsApp. Nah, semua yang kita pelajari tadi adalah pembahasan yang kita pelajari pada hari ini. Coba kita ingat, apa saja ya tadi? Nah, tadi kita telah membahas tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, golongan herbivore, yaitu golongan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Yang kedua, golongan karnivore, yaitu golongan hewan yang makanannya hewan lain. Dan yang ketiga, golongan omnivore, yaitu golongan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain.
Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu berharap semoga ilmu yang telah kita pelajari dapat bermanfaat. Dan Ibu berharap anak-anak bisa menyerap ilmu dengan sangat baik. Ingat, tetap terapkan protokol kesehatan. Kita pasti bisa. Ibu cukupkan sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.